Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Dornanda Fausta, NPM 194100014. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai aliran-aliran linguistik. Aliran-aliran linguistik. 1. Aliran tradisional. 2. Aliran struktural. 3. Aliran transformasional. Yang pertama itu aliran tradisional. Aliran ini membahas tentang tata bahasa. Dalam aliran ini ada dua cara berpikir atau suatu pandangan, yaitu normatif dan preskriptif. Pandangan normatif yaitu tata bahasa dipandang sesuai dengan norma, tata asas, hukum, dan aturan. Sedangkan pandangan preskriptif yaitu tata bahasa dipandang dari pragmatikalan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa dipandang benar atau salah. Tokoh dari aliran ini yaitu Plato. Plato sebagai seorang guru dan Aristoteles sebagai murid. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu senang mengikuti pola tertentu. Patokan utama semua tata bahasa adalah bahasa Latin. Berpatok pada pemikiran logika, senang dengan definisi, huruf, dan bunyi, dianggap sama. Kontribusi pemikiran logika, senang dengan definisi, huruf, dan bunyi, dianggap sama. Kontribusi dalam aliran ini yaitu membedakan kata berdasarkan gender atau maskulin, menunjuk pada laki-laki atau feminim, menunjuk pada perempuan, neutrum, tidak menunjuk ke arah, keduanya netral. Aliran struktural. Aliran ini juga membahas tentang tata bahasa dimulai pada abad ke-20. Tokoh pada aliran ini yaitu Ferdinand de Saussure, atau bisa disebut dengan Bapak Linguistik Modern, yang merupakan tokoh utama strukturan di Eropa, dan Leonardo Bloomfield, tokoh utama struktural di Amerika. Pada aliran ini, beliau menjelaskan melalui bukunya bahwa tata bahasa deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena kebahasaan tanpa memberikan penghakiman pada sesuatu kurun tertentu atau sinkronis berdasarkan fakta, kenyataan, dan data. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu berlandaskan paham behavioristik. Bahasa merupakan faktor kebiasaan. Pragmatikan berdasarkan keumuman. Analisis bahasa dilakukan secara deskriptif. Kontribusinya yaitu membedakan langue, dan parole. Sistem tanda bahasa membedakan sinkronik dan diakronik, membedakan fonem atau bunyi dan grafem atau huruf. Level-level di gramatika ditegakkan secara rapi, mengklasifikasikan kata, memberikan berbagai macam model analisis. Di aliran struktural kemudian bercabang di Eropa, Amerika, Australia, dan dari Australia sampai ke Indonesia. Di Eropa dibagi menjadi dua, yaitu aliran Praha, Paraguay Circle, dan aliran London, aliran Ford. Dimulai dengan aliran Praha. Tokoh yang berpengaruh pada aliran ini yaitu Ferdinand de Saussure. Ciri-cirinya yaitu membahasa bahasa secara lebih kompleks dan tuntas, hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengadopsi konsep langue dan parolet. Saussure mengkaji bahasa
Mulai dari unsur yang terkecil, kontribusi pada aliran ini yaitu membedakan fonetik dan fonologi, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom dan fonologi. Menggunakan istilah fonem memperkenalkan teori oposisi otonom, istilah fonomenik, dan istilah tema-tema memperkenalkan fungsi bahasa. Tokoh yang terinspirasi aliran Praha adalah Noam Chomsky, pencetus aliran transformatif, dan M.K.A. Halliday, pencetus teori SFI atau aliran Halliday. Aliran London. Aliran London juga berkaitan dengan aliran struktural. Tokoh yang berpengaruh aliran London yang berpengaruh pada aliran ini yaitu John Rupert Ford. Aliran London juga dikenal dengan aliran Ford karena diambil dari nama tokoh utamanya. Aliran ini terkenal dengan fonologi prosodinya. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu Ford Inggris dan Bloomfield Amerika. Hampir mirip sepemikirannya, sama-sama behavioristik. Kalau Bloomfield behavioristiknya murni, sedangkan Ford lebih ke sosio-behavioristik, terpengaruh Malinowski dalam studi hubungan bahasa dan konteks situasi. Sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam talaah bahasa. Linguis Inggris lebih suka penerapan daripada teori. Mereka juga menyukai fonologi. Kontribusinya pada bidang fonologi yang dikenal dengan fonologi prosodinya yaitu istilah segmental dan supramental. Mengembangkan telaah konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata atau collection. Di Amerika terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Aliran ini membahas bahasa, pikiran, dan budaya. Hipotesis Sapir-Whorf memiliki dua isi, yaitu determinitas bahasa dan relativitas bahasa. Determinitas bahasa adalah struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya atau versi kuat. Sedangkan relativitas bahasa adalah bahasa mencerminkan cara hidup. Cara hidup dan cara berpikir penuturnya versi lemah. Di Australia terkenal dengan aliran Halliday. Bisa disebut Sydney Circle. Aliran ini disebut aliran Halliday karena tokoh utama dari aliran ini adalah Mark Halliday. Beliau terinspirasi dari aliran Praha. Aliran ini membahas SFL, Systemic Functional Linguistic, yaitu ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunanya. Ciri-ciri yaitu memperhatikan aspek sosial kebahasaan, mengakui pentingnya pembedaan langue dan parole. Bahasa merupakan fenomena sosial yang mencerminkan dan dari penggunanya, tidak tertarik pada kemestaan bahasa, tetap pada ciri dan variasi bahasa. Kontribusi aliran ini yaitu mengenal 7 fungsi bahasa, mengenalkan gradasi grammatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, membagi konteks dalam teks menjadi konteks, budaya, dan situasional, mengenalkan pembagian metafungsi bahasa yang menjadi dasar dalam telaah bahasa. Aliran ini sangat berpengaruh di Indonesia karena aliran ini bermulai diangkatnya kurikulum 2013 berbasis teks terutama bahasa Indonesia. Aliran
formasional pada aliran ini adalah teori generatif transformatif. Tokoh yang paling terkenal pada aliran ini adalah Alfred Noam Chomsky. Ciri-cirinya yaitu berdasarkan paham mentalistik bahasa merupakan innate, bahasa bersifat kreatif dan suprasegmental, mengembangkan telaah konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata atau koleksional. Sekian dari saya, mohon maaf bila penjelasan saya kurang memahami tentang aliran-aliran linguistik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.